Bab mengenai faith and knowledge, keimanan dan pengetahuan. Peradaban telah muncul pada era paling akhir ini begitu jauh di atas antitesis akal dan keyakinan Barat. Filsafat dan agama positif yang dicapai oleh oposisi keyakinan dan pengetahuan ini memiliki pengertian yang sangat berbeda dan sekarang sudah ditransfer ke dalam bidang filsafat itu sendiri. Pada masa awal, filsafat dikatakan sebagai tangan pelayan keyakinan. Gagasan dan ekspresi dari bentuk ini lenyap dan filsafat menegaskan otonomi absolutnya. Akal, jika dalam kenyataannya akal yang sesuai dengan nama ini, telah menjadi dirinya menjadi otoritas tertentu dalam agama positif, sehingga perjuangan filsafat melawan keajaiban lainnya sekarang dianggap sebagai kuno dan tidak tercerahkan. Kan mencoba menghembuskan kehidupan baru ke dalam bentuk agama positif dengan makna yang diambil dari filsafatnya. Akan tetapi upaya ini diterima dengan buruk bukan karena telah merubah makna khusus untuk bentuk-bentuk ini, akan tetapi karena tidak lagi nampak susah. Namun demikian, pertanyaan muncul, apakah akal yang menang tidak menderita nasib yang sama seperti yang dialami oleh bangsa barbar yang mengalami kekalahan di tangan bangsa beradab? Karena pemimpin bangsa barbar mungkin secara lahiriah sudah mengangkat tangannya, akan tetapi mereka menyerah kepada yang secara spiritual terkalahkan. Akal yang terserahkan mendapat kemenangan besar terhadap apa yang diyakini. Dalam konsepsi agamanya yang terbatas, menjadi keyakinan ketika dihadapkan dengan akal. Meski terlihat dalam cahaya yang jelas, kemenangan tidak lebih dari itu. Elemen positif yang dengannya akal menyibukkan diri untuk melakukan peperangan tidak lagi menjadi agama, dan akal yang menang tidak lagi menjadi akal. Kedamaian yang baru lahir melayang-layang dengan penuh rasa kemenangan di atas jenazah akal, dan keyakinan yang menyatukannya sebagai anak dari keduanya memiliki sedikit akal di dalamnya seperti yang dimiliki oleh keyakinan otentik. Akal sudah pergi untuk menabur benih dalam dan untuk dirinya sendiri ketika membayangkan agama hanya semata-mata sebagai sesuatu yang positif dan bukan dengan cara ideal. Dan setelah pertempurannya dengan agama yang terbaik, bahwa akal bisa berusaha melihat dirinya sendiri dan sampai kepada kesadaran diri. Akal dengan cara seperti ini telah menjadi semata-mata intelek, memberitahukan ketiadaan dirinya dengan cara menggantikan dengan yang lebih baik daripada yang dalam keyakinan yang di luar dan di luar jangkauannya sendiri sebagai yang di luar. Inilah yang terjadi dalam filsafat Kant, Jacobi, dan Fichte. Filsafat sekali lagi menjadikan dirinya tangan pelayan keyakinan. Menurut Kant, super indrawi tidak bisa diketahui oleh akal. Idea tertinggi pada saat yang bersamaan tidak memiliki realitas. Menurut Jacobi, akal merasa malu meminta dan mempunyai tangan dan kaki untuk menggali. Hanya perasaan kesadaran akan ketidaktahuannya mengenai yang benar itulah yang diberikan kepada manusia, hanya prasangka, dugaan yang benar dan akal. Akal menjadi sesuatu yang subjektif, walaupun universal. Menurut Fichte, Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami dan tidak dipikirkan. Pengetahuan tidak mengetahui apa-apa selain bahwa pengetahuan tidak mengetahui apa-apa. Pengetahuan harus mengungsi kepada keyakinan. Semuanya setuju bahwa seperti yang ada pada perbedaan lama, yang absolut tidak lebih bertentangan dengan akal daripada yang absolut adalah untuknya. Yang absolut di luar jangkauan akal. Pencerahan dalam aspek positifnya merupakan riuh kesombongan tanpa landasan yang kokoh. Pencerahan mendapatkan landasannya dalam prosedur negatifnya dengan cara menangkap negativitasnya sendiri. Melalui pemurnian dan ketidaksombongan, pencerahan memberi makna dirinya dari kehambaannya akan tetapi secara tepat untuk alasan ini pencerahan bisa mengakui pengetahuan positif hanya mengenai yang terbatas dan empiris. Terima kasih.